Evolution, not revolution. Itulah yang dilakukan Sony, terutama dari segi desain. Dari seri Z series yang terkenal omnibalance design, hingga mempunyai julukan desain Sony kok gitu-gitu aja, kaku, tegas, dan kotak banget. Tapi patut diacungi jempol khusus display, karena Sony sudah mau berubah mulai menggunakan panel OLED. Di Sony Xperia XZ3, ponsel pertama untuk Sony yang menggunakan display POLED yang nyaman, tajam, dan enak dipandang. Next Evolution di Sony Xperia One dengan panel display OLED-nya mampu memberikan tingkat kedetailan yang cukup oke dan sudah menggunakan rasio Cinema Display 21:9 sekaligus dengan balutan triple kamera. Perlukah update dari Sony Xperia XZ3 ke Sony Xperia One? And this are the Sony Xperia XZ3 and the versus Sony Xperia One. Untuk desain dari Sony Xperia XZ3 ke Xperia One hanya sedikit mengalami perubahan, di mana Sony Xperia XZ3 layar melengkung biasa disebut 3D curve design. Bisa Anda lihat sendiri bagian lekukan di tepi layarnya terlihat begitu natural. Hal inilah yang membuat nilai estetik sendiri untuk Sony Xperia XZ3. Menawan, menggoda, desain Sony Xperia One hampir sama dengan generasi Z series, kaku, mengkotak, dan tegas. Hanya saja ini lebih memanjang ke atas, nyaman banget digenggam dengan satu tangan. Perbedaan yang terlihat adalah letak fingerprint, di mana sebelumnya di belakang dan agak absurd, tapi sekarang kembali lagi di samping. Masih ingat dengan Sony Z5, fingerprint menyatu dengan tombol power, tapi di Sony Xperia One terpisah antara tombol power dan fingerprint scanner. Sama-sama menggunakan kaca Corning Gorilla Glass on front and back. Hanya berbeda satu tingkat, di mana Sony Xperia XZ3 Gorilla Glass 5, sedangkan Sony Xperia One Gorilla Glass 6. Di Xperia One desain lebih memanjang dengan rasio Cinema Display 21:9 dan lebih besar secara inci, yaitu 6,5 inci dengan 6 inci. On the display, Sony Xperia XZ3 beresolusi 2K 1440x2880 pixel rasio 18:9 dengan kerapatan 537 ppi. Display lebih colorful, tajam, nyaman, dan enak dipandang. Terus terang, di XZ3 nyaman banget, lebih enak dipandang, bahkan berjam-jam gak bikin mata pedes. Untuk sehari-hari dan multitasking, Sony Xperia XZ3 lebih memanjakan mata. Sedangkan Sony Xperia One beresolusi 4K 1644x3840 pixel rasio 21:9 Cinema Display dengan kerapatan 643 ppi. Secara kertas aku akui Xperia One improve dari generasi sebelumnya. Display lebih detail, adem, dan kalem. Sekaligus cocok banget untuk yang suka nonton film via mobile. Tingkat akurasi dan kedetailan display lebih dapat. Terus terang, untuk masalah display entah mengapa masih nyaman di Xperia XZ3, lebih colorful and more vivid. Sony Xperia XZ3 ditenagai dengan chipset octa-core Snapdragon 845, 4GB RAM, dan 64GB ROM. Untuk multitasking dan sehari-hari masih cukup lancar dan smooth banget.
Untuk game Mobile Legends dengan settingan rata kanan cukup berjalan mulus, tapi kadang di tengah-tengah permainan masih ditemukan frame drop dan lagging. Mengingat nih HP hanya memiliki RAM 4GB, kecuali settingan diturunkan akan berbeda lagi. Dan tidak lupa juga backdoor cukup terasa panas. Sony Xperia One dipersenjatai dengan chipset octa-core Snapdragon 855, 6GB RAM, dan 64GB ROM. Multitasking dan operasional enak banget, apalagi desainnya unik memanjang, serasa lebih lega. Ditambah lagi megang satu tangan, cukup nyaman, dan nih HP lebih ringan. Untuk game masih cukup lancar dan smooth. Yang aku rasakan bermain Mobile Legends dengan settingan rata kanan di Sony Xperia One masih belum menemukan lagging dan frame drop. Ditambah lagi kehadiran aplikasi peningkat game membuat game berasa lebih enak dan smooth banget. Sekaligus bisa untuk merekam dan membuat kinerja smartphone saat bermain game jauh lebih baik. Baik Sony Xperia XZ3 atau Sony Xperia One sama-sama memiliki ingress protection 65 atau 68 yang berarti memiliki kedap air selama 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter sekaligus kedap debu. Tapi perlu diperhatikan juga kalau ini smartphone second, jadi harus waspada. Meskipun secara pressure masih up dan tes aplikasi menunjukkan waterproof berjalan dengan cukup baik. Sony Xperia XZ3 memiliki stereo speaker di depan yang membuat cukup nyaman ketika mendengarkan musik. Suaranya cukup jernih dan hasilnya enak didengar meskipun suara tidak terlalu keras. Sony Xperia One memiliki stereo speaker yang sedikit berbeda dari XZ3, di mana stereo speaker di Sony Xperia One salah satu terletak di bawah, bukan lagi stereo speaker yang menghadap ke depan. Suaranya memang aku akui mengalami sedikit peningkatan, baik kejernihan, ngebass, dan detail suara ketika Dolby Atmos diaktifkan. Sony Xperia XZ3 diberkati dengan baterai berkapasitas 3330 mAh yang kurasa masih kurang untuk kegiatan sehari-hari dan multitasking. Mengingat zaman sekarang baterai smartphone memiliki baterai yang cukup besar, tapi untungnya ini smartphone bisa di-charger dengan cukup cepat. Untuk Sony Xperia One diberkati dengan baterai berkapasitas 3300 mAh yang berbeda sedikit 30 mAh dari Sony Xperia XZ3, di mana ini smartphone memiliki resolusi display 4K meskipun tidak selalu aktif. Aku merasa jauh lebih boros dari Sony Xperia XZ3, tapi untungnya ini smartphone mendukung fast charging sebesar 18 Watt. Untuk Android, baik Sony Xperia XZ3 atau Sony Xperia One hanya berbeda satu tingkat, di mana Sony Xperia XZ3 last software berada di Android 10 dan sudah tidak mendapatkan pembaruan lagi.
dengan tingkat patch 1 November 2020. Sedangkan Sony Xperia One last software berada di Android 11 dan sudah tidak mendapatkan pembaharuan lagi dengan tingkat patch 1 Oktober 2021. Untuk home screen dari Sony Xperia XZ3 dan Sony Xperia One tidak berbeda jauh. Di Sony Xperia XZ3 masih agak tertinggal karena gestur masih meninggalkan 3 panel, back, home, and multi-window. Sedangkan home screen Sony Xperia One sudah terupdate dan kekinian dengan gestur meninggalkan 1 panel home dan multi-window yang hanya swipe up. Untuk kamera ada peningkatan di sini. Sebelumnya hanya single kamera, sekarang dengan triple kamera. Sony Xperia XZ3 diberkati dengan single kamera beresolusi 19 megapiksel dengan bukaan f2.0 25 mm. Memang cukup tertinggal hanya dengan 1 kamera, di mana smartphone lain sudah menerapkan 3 kamera, bahkan 4 kamera. Sedangkan Sony Xperia One untuk kameranya sendiri terdapat 3 buah kamera dengan resolusi 12 megapiksel secara keseluruhan. Lensa wide dengan bukaan f1.6 26 mm, lensa telefoto dengan bukaan f2.4 52 mm, lensa ultra wide dengan bukaan f2.4 16 mm. Tidak lupa juga kedua unit sudah ada shutter kamera button yang membuat membidik dan menjepret suatu objek maupun subjek jadi lebih mudah. Untuk kamera depan Sony Xperia One diberkati dengan resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2 wide 24 mm. Sedangkan Sony Xperia XZ3 diberkati dengan resolusi 13 megapiksel dengan bukaan f1.9 wide 23 mm. Untuk hasilnya cukup lumayan dan di malam hari gak bisa terlalu berharap di kedua smartphone. Entah mengapa di Sony Xperia One bukaan dan resolusi diperkecil. Dan ini hasil foto dan video dari kedua smartphone diambil dengan mode auto. Hasilnya natural, detailnya dapat, dan warnanya gak over. Tapi pas memotret di malam hari, noise mulai bermunculan di kedua smartphone. Untuk Sony Xperia One, aku akui lebih minim noise dibandingkan dengan Sony Xperia XZ3. Dan masih tetap nih, mode autonya kadang ngaco dan gak konsisten. Dan hasil secara side by side dinaik, entah mengapa detail di Sony Xperia XZ3 lebih dapat, tapi untuk less noise di Xperia One lebih cukup oke. Dan ini adalah tes dari kamera depan Sony Xperia XZ3 dan Sony Xperia One Full HD 30 fps. Cukup stabil dan hasilnya kayaknya lebih bagus di Sony Xperia XZ3 ya. Mic langsung dari HP. Oke, bisa kalian lihat dan nilai sendiri. Terima kasih. Oke guys, ini tes dari Sony Xperia XZ3 dengan Sony Xperia One Full HD 60 fps. Mic langsung dari HP ya. Bisa cek sendiri kestabilan dan kualitas gambarnya. Ini sambil jalan ya. Cukup stabil. Kualitasnya oke, lumayan. Oh,
hampir sama ya. Oke, dan ini adalah tes video dari Sony Xperia 1 dan Sony Xperia XZ3 beresolusi 4K 30 fps, mode XDR on ya, mic dari HP, dari kedua HP cukup stabil ya, untuk kualitasnya lumayan ya. Oke, terima kasih. Oke, dan ini adalah tes dari video Sony Xperia 1 dan Sony Xperia XZ3 Full HD 30 fps ya, XDR off. Cukup lumayan ya, lebih stabil ya dari resolusi 4K. Bisa kalian lihat dan nilai sendiri dari hasil kedua smartphone. Hasilnya oke. Dan coba ke mode backlight ya, cahaya. Oke, terima kasih. Everybody, thank you very much for watching, and I hope you enjoyed this versus the Sony Xperia 1 and the Sony Xperia XZ3. The Sony Xperia 1 is the big upgrade from the Sony Xperia XZ3. Maybe yes, if you like a triple camera, Cinema Pro app, and Cinema display.